Ini ada yang datang ke rumah sakit, selfie dengan orang sakit. Dia senyum di depan orang sakit. Dia pakai tongkat itu. Orang sakit yang tidak bisa senyum, dia paksa senyum, senyum itu. Ini maksa orang sakit seperti ini. Lalu diumumkan di Facebook, alhamdulillah satu rumah telah mendapatkan hari ini. Ini model begini, Pak. Jangankan rumah kopi dormo benar Pak. Sibuk dengan menyiarkan kebaikan. Mendapatkan rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwa di antara orang yang dijamin mendapatkan rumah di surga Allah adalah orang-orang yang membangun masjid, walaupun yang dia berikan sebagai wakaf hanya sebesar sangkar burung saja. Walaupun hanya sebesar sangkar burung saja, kama fasitayrin kata Rasulullah, maka dijamin rumah untuknya di surga. Syaratnya ikhlas, tidak membangga-banggakan diri, dan tidak mungkin-mungkin pemberiannya kembali. Dan ini kesempatan diumumkan di masjid bahwa akan ada pembangunan untuk menutup bahagian luar dari masjid demi kenyamanan jemaah wanita, dan itu adalah kesempatan untuk mendapatkan surga. Maka berlomba wahai jemaah Allah, karena kita tidak tahu amalan mana yang paling Allah ridai dari kita. Mungkin salat kita bermasalah di sisi Allah, mungkin baik di sisi Allah, tapi kita hilangkan sendiri dengan maksiat yang kita lakukan. Maka mungkin kita berharap hanya dari sedekah kita. Maka dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang beruntung di dunia. Di saat diumumkan kesempatan untuk membangun masjid Allah Subhanahu wa taala, dia akan berlomba-lomba untuk membangunnya. Kita sambung orang berikutnya yang dijamin rumah di surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang mengunjungi saudaranya yang muslim yang sedang sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi dengan hadis yang sahih, Rasulullah berkata, "Man ada maridan aw zara akhan lahu fillah", barang siapa yang mengunjungi orang yang sakit, yang orang sakit itu seiman dengannya, Allah SWT tidak menyebutkan harus dikenal, karena tidak ada kewajiban mengunjungi orang sakit. Yang wajib dikenal saja. Yang tidak dikenal pun, kalau kita mendatanginya, kita dapatkan berita ada seseorang yang sedang berita ini dan itu, kemudian kita datangi, maka sama hukumnya. Karena di antara kebiasaan kita kadang-kadang hanya mengunjungi yang kita kenal saja.
Sorot, ini siapa? Mau kunjungi siapa? Kalau kita mungkin tersinggung, kita akan jawab, aku kunjungi kamu, katanya dulu. Tapi begitulah kebiasaan kita. Sama seperti kita memberi salam. Kita kebiasaan memberi salam hanya kepada orang yang kita kenal. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan tanda kiamat adalah di akhir zaman orang hanya memberi salam kepada yang mengenalnya, kepada yang mengenalnya atau dia kenal. Padahal hadis Rasulullah mengatakan salah satu bukti iman adalah memberi salam kepada siapa? Man ta'rif wa man la ta'rif, kepada yang kau kenal dan kepada yang kau tidak kenal. Seharusnya sesama muslim jumpa dengan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi hari ini kita beri salam kepada orang yang tidak kenal, maka orang itu pun tidak menjawab salam, hanya melihat kita lama sekali dunia. Dia fikir-fikir 1000 kali, mana yang pernah jumpa, kok dia beri salam ya? Ini tanda kebiasaan kita. Kita sudah tidak terbiasa lagi untuk saling menghormati, menghargai sesama muslim. Karena kita ini sebenarnya satu sakit, seluruh tubuh sakit. Begitulah seorang muslim dengan muslim yang lain. Kita dipecah belahkan oleh urusan-urusan yang tidak penting. Dipecah belahkan hanya gara-gara urusan 01 dan 02. Jawab kepada Allah, pilihan silakan berbeda, tapi hati jangan berpisah. Ini orang yang mengajak berzikir gara-gara berpisah. Ada yang tidak mau ikut pengajian karena berbeda pilihan dengan ustaznya. Subhanallah, ada yang memutuskan silaturahmi. Tak apa yang terjadi nantinya. Jawab kepada Allah. Kadang-kadang kita pisahkan hati kita dengan urusan-urusan khilafiyah, dengan urusan tarawih 10 dan 8 rakaat. Kemudian kita saling membenci. Padahal tidak ada ulama satu pun yang mengatakan tentang 8 itu bid'ah atau 20 bid'ah. Tidak ada yang mengatakan itu. Yang ada mereka hanya bertoleransi dalam urusan itu, berlapang dada. Jawab kepada Allah SWT. Dan salah satu yang harus kita lakukan, baik kita dengar ataupun tidak kita dengar, adalah kunjungi saudara kita. Mengunjungi orang sakit itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Berdasarkan hadis Nabi, Rasulullah SAW mengatakan hakul muslim 'alal muslim khamsah. Hak muslim dengan sesama muslim. Kewajiban muslim dengan muslim itu 5 perkara. 5 perkara. Di antaranya adalah iyadatul marid, yaitu wajib hukumnya mengunjungi orang sakit. Maka kalau terdengar dalam satu kampung ada orang yang sakit, tidak ada satu orang pun yang mengunjunginya di kampung tersebut. Dia tinggal di kampung itu. Tidak ada yang mengunjungi, maka seluruh kampung berdosa. Seluruh kampung berdosa. Maka ini urusan siapa yang paling terakhir kalau tidak ada yang mengunjung? Urusan Pak Kecil. Maka Pak Kecil siap-siap untuk mengunjungi orang sakit kalau tidak ada yang mengunjunginya satu orang pun. Kalau tidak mau kampungnya berdosa dan dia berdosa, wajib dia mewakili orang kampung mengunjungi saudaranya yang sakit. Tapi kalau ada satu orang saja yang mengunjungi, terlepaslah dosa saudaranya. Karena dia berhasil melepaskan dosa sekampung, maka pahala sekampung dikirimkan untuknya. Itulah hebatnya orang yang mengunjungi orang sakit. Dia mewakili orang lain agar tidak berdosa. Maka seluruh pahala orang lain yang seharusnya harus pergi ditumpukkan kepada yang pergi. Maka kita akan dengarkan nanti betapa besarnya pahala orang-orang yang mengunjungi saudaranya yang sakit. Jawab kepada Allah SWT. Di saat dia mengunjungi orang sakit, kata Rasulullah SAW, nadahu munadin. Di langit terdengar suara yang dia tidak mendengarkan suara itu. Terdengarlah seruan. Seruan siapa? Seruan malaikat. Jadi begitu kaki kita melangkah menuju ke orang sakit, ada seruan di langit yang kita tidak mendengarnya, tapi Rasulullah mengetahui rahasia itu. Rasulullah membongkar rahasianya untuk kita. Lalu apa kata suara itu? Suara itu berkata, bi antibta, engkau adalah orang baik. Malaikat berseru di langit kepada orang yang mengunjungi orang sakit, engkau adalah orang baik.
Tidak semua orang mau mengunjungi orang sakit. Ada yang begitu mendengarkan saudara yang sakit, dia biasa sakit. Ada yang dendam kepada saudaranya dengan mengatakan bahawa dia sakit dan dia antiro, aku jadi zero kembali. Waktu saya sakit tidak ada yang datang satu orang pun. Ini saya bersumpah hari ini saya tidak akan datang satu orang pun sakit saya tidak datang. Begitu dia ucapkan itu dia mati. Kapan dia mengunjungi lagi orang sakit berikutnya? Padahal itulah kesempatan berpahala sebanyak-banyaknya. Jadi malaikat menjamin orang yang mengunjungi orang sakit itu pertama, jaminannya dia orang baik. Baik di sisi siapa? Baik di sisi Allah. Kita tidak penting baik di sisi manusia. Karena manusia walaupun mengatakan kita baik, apa yang dia berikan untuk kita? Paling pujian saja. Paling dia mengatakan dia nona kok ke dulu-dulu. Malah pujiannya kadang-kadang menjerumuskan kita ke dalam rasa sum'ah kepada rasa riya, ujub. Tapi kalau Allah yang menjamin kita baik, Allah memberikan sesuatu yang tidak pernah bisa diberikan oleh manusia, yaitu surga Allah SWT. Maka biarkan orang mencaci kita, dan jangan terlalu over berlebihan menerima pujian masyarakat atau pujian orang-orang, tapi berharap pujian Allah. Dan salah satu pujian Allah ada pada saat kita mengunjungi saudara kita yang sakit. Jadi kelebihan pertama, malaikat mengatakan engkau orang baik. Wa dhahaba masyar, semua langkah kakimu, perjalananmu itu baik. Dari awal keluar dari rumah, kita berniat menuju ke orang sakit, maka malaikat mengatakan seluruh perjalananmu adalah perjalanan yang baik. Setiap langkah kakimu adalah kebaikan. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Dan malaikat berkata, maka Allah telah sediakan untukmu di surga satu rumah. Allah sediakan untukmu di surga satu rumah. Wallahu a'lam, apakah ini bermakna sekali datang ke rumah, ke tempat orang sakit dia dapat satu rumah? Allah a'lam. Kalau nanti dia datang lagi, dia dapat lagi rumah yang lain. Tapi bagi Allah mudah memberikan itu. Allah bisa berikan rumah untuk kita 1000 rumah di surga Allah. Suka-suka Allah. Kalau kita semua berkumpul di padang mahsyar, setiap kita meminta sesuatu dari Allah dengan sehebat-hebatnya permintaan, Allah akan kabulkan semua permintaan itu dan tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Silakan cek dalam kitab Allah Sahih. Seandainya jin dan manusia berkumpul di padang mahsyar, lalu mereka mengizinkan Allah, satu orang silakan minta sebanyak-banyak permintaan, Allah bisa kabulkan semua permintaan manusia dan jin tanpa sedikit pun mengurangi kekuasaan Allah. Sampai di ujung hadis dikatakan bahawa setelah Allah berikan semua permintaan untuk kita, kekuasaan Allah yang diberikan untuk kita itu tidak lebih daripada kita celupkan jari kita, kemudian kita angkat setetes air jatuh. Setetes itulah yang Allah kabulkan doa kita. Allah masih simpan kekuasaannya sebanyak semula. Jadi Allah bisa berikan jutaan rumah untuk kita. Bisa jadi yang dimaksud dalam hadis, sekali datang ke tempat saudara kita yang sakit, satu rumah Allah bangun di surga itu. Syaratnya apa? Jangan hilangkan amalan itu. Ini ada yang datang ke rumah sakit, selfie dengan orang sakit, dia senyum di depan orang sakit, dia pakai tongkat itu. Orang sakit yang tidak bisa senyum, dia paksa senyum, senyum itu. Ini maksa orang sakit seperti ini, lalu diumumkan di Facebook, alhamdulillah satu rumah telah mendapatkan hari ini. Ini model begini, Pak. Jangankan mau pindah rumah benar Pak. Sibuk dengan menyiarkan kebaikannya. Jawab kepada Allah. Kalau kita berfoto orang sakit, kita sebarkan kepada saudara bahawa saudara kita sakit, marilah beramai-ramai untuk mengunjunginya, supaya kita syiarkan. Itu tidak mengapa. Tapi kalau sudah memuji-muji diri seakan-akan dia adalah orang-orang yang baik dengan mengunjungi orang sakit, ini penyakit inilah yang membuat pahala itu Allah hilangkan dalam diri atau di dalam catatan amal kita. Maka jawab kepada Allah, mengunjungi orang sakit perbuatan sederhana, tidak susah melakukannya.
Tapi sayang orang banyak melewatkannya. Hukumnya fardu kifayah, dan sakit mana yang harus dikunjungi? Para ulama sepakat mengatakan sakit yang harus dikunjungi adalah sakit yang orang tersebut tidak mampu lagi keluar dari rumahnya atau dia terbaring. Itu sakit berdasar standar sakit yang wajib dikunjungi. Dia tidak mampu keluar atau dia terbaring di rumahnya. Tapi kalau model sakit batuk, maka tidak perlu. Maka sampai hari ini saya batuk-batuk tidak ada yang mengunjungi seseorang. Alhamdulillah, karena memang tidak disuruh kunjungi. Jawab kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau model yang bisa berdiri, bisa sampai berjalan-jalan, itu tidak mengapa. Tidak perlu kunjungi orang yang sakit, kurang, panu, mukanya, saya cukup kam apalagi, tidak perlu kunjungi. Jangan sampai kita bermusyawarah, satu masjid kita kunjungi saudara kita yang sakit. Kenapa? Sudah cukup kam 1 tahun tidak sembuh-sembuh. Tidak ada sunnahnya mengunjungi orang yang masih bisa berjalan dengan seperti biasanya. Cuma kalau saudara kita tidak nampak di masjid sudah 2 hari, 3 hari tidak nampak, sunnah hukumnya menanyakan, bertanyalah kemana fulan, kemana fulan. Dia sudah 2 hari tidak nampak. Rasulullah semuanya menandai sahabatnya. Setiap kali sahabat tidak nampak, dia tanya kemana fulan. Selalu dijawab, fulan sakit ya Rasulullah. Rasulullah lihat kalau sakitnya cuma sakit biasa, Rasulullah tidak mengunjunginya juga. Tapi kalau sudah sakitnya walaupun demam, tapi kemudian tidak bisa bangkit, kesempatan kita mendapatkan rumah di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ma min muslimin ya'ud maridan." Tidak ada seorang muslim yang mengunjungi saudaranya yang sakit. Ghadwatan, kalau dia datang pada pagi hari, dia datang pagi hari. Dia datang antara jam sebelum masuk kantor, jam 7 dia sempatkan dulu ke rumah sakit, dia kunjungi saudaranya. Setengah 8 dia harus masuk kantor, lalu dia mohon pamit hanya setengah jam saja. Apa kata Rasulullah? Dijamin oleh Rasulullah 70,000 malaikat, 70,000 malaikat yusalluna alaihi hatta yumsi. 70,000 malaikat mendoakannya, terus-terusan didoakan sampai kapan? Sampai menjelang maghrib. Datang dari jam 7 pagi, cuma setengah jam. Modal pun paling cuma roti selai saja. Ada yang roti saja tidak ada selainya. Jemaah berkata Allah, paling 15,000 modal kita, atau jeruk 1 kilo kita bawa. Masya Allah, 70,000 malaikat mendoakannya sampai menjelang maghrib. Terus-terusan mulut malaikat mendoakan orang yang mendatangi saudaranya yang sakit. Kalau dia mendatangi saudaranya yang sakit di malam hari, dia datang setelah maghrib, hanya antara maghrib dengan isya saja. Lalu kemudian dia pulang dengan alasan salat isya. 70,000 malaikat mendoakannya, kata Rasulullah, hatta yusbih, sampai subuh harinya. Dia sudah tidur, jam 10 dia sudah tidur. Dia tidak ingat lagi siapapun yang dia kunjungi tadi. Dianggap pekerjaan biasa saja, tapi malaikat tidak pernah melupakannya. Terus-terusan Allah utus 70,000 malaikat mendoakannya sampai subuhnya. Itu hadis dengan derajat yang sahih dari Rasulullah. Yaitu hebatnya orang-orang yang mengunjungi orang yang sakit. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, berusahalah kalau mendengarkan saudara kita sakit, kejarlah supaya sempat kita kunjungi. Tidak mesti di rumah sakit. Setelah dibawa pulang pun boleh, syaratnya dia masih sakit. Ini kadang-kadang kita tidak datang-datang, kita tanya sama orang, gimana keadaan fulan? Kamu waktu sudah dibawa pulang, dia sembuh, maka hilanglah fadilah ini. Karena fadilah ini di waktu mengunjungi orang yang sedang sakit, bukan orang yang sudah sembuh. Ada orang yang tidak pernah kunjungi ke rumah sakit, dia tunggu, jadi ada kumpulan arisan, misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak, menunggu nanti saja kita kunjungi waktu dia sudah dibawa
jangan tunggu dibawa pulang. Atau kalau dia dibawa pulang dalam keadaan masih sakit, segerakan mengunjunginya. Dan tidak mesti hanya sekali saja. Ada orang yang bertanya ke saudaranya, sudah datang ke rumah fulan? Sudah. 3 tahun yang lalu sudah saya datang sekali. Sudah seteruk, sudah 3 tahun, tidak pernah dikunjunginya lagi. Mengunjungi orang sakit itu berulang-ulang. Setiap kali langkah kita datang berulang-ulang, setiap kali fadilahnya kita dapatkan. Walaupun orang yang sama. Jangan tunggu sampai orang itu meninggal dunia. Dia butuh saudaranya. Kalaupun dia tidak butuh saudaranya, tidak butuh kita datang, kita butuh kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah salah satu jalan mudah untuk mendapatkan rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Coba kepada Allah, kalaupun kita mengunjungi orang sakit, apa yang harus kita lakukan? Yang paling penting pertama, mengunjungi orang sakit itu adalah membahagiakan dia. Orang sakit tidak perlu dibawa hadiah. Orang sakit perlu dimasukkan kebahagiaan di dalam hatinya. Rasulullah berkata, di antara kebaikan seorang mukmin, idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati mukmin yang lain. Sakit itu adalah tanda kasih sayang Allah. Kalau orang pernah rasa sakit, dia masih disayang Allah. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan, berhati-hatilah engkau kalau hidup tidak pernah merasa sakit. Mungkin Allah sudah benci kepadamu. Maka dulu sahabat, kalau mendapatkan demam tinggi saja, mereka akan senyum, mereka gembira, Alhamdulillah. Mereka katanya, Alhamdulillah. Kenapa mereka mengucapkan Alhamdulillah? Karena mereka tahu sakit itu kasih sayang Allah. Sakit itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Allah bisa gugurkan dosa-dosa kecil kita. Kalau dosa besar harus taubatan nasuha. Makanya kadang-kadang ada orang taubatan nasuha di waktu sakit. Itu tanda kasih sayang Allah SWT. Maka di saat kita datang, sebenarnya kita sedang berada di sekeliling kasih sayang Allah. Ada hadis dari Rasulullah mengatakan, di saat orang datang ke rumah orang yang sakit, dia sedang berada fi kharifil jannah, dia sedang berada di taman-taman surga. Dia sedang berada di taman surga. Nampaknya rumah sakit, nampaknya rumah biasa. Di waktu kita kunjungi saudara kita sakit, di situ sebenarnya kita sedang menginjakkan kaki di taman surga. Jemaah maka Allah, maka datang berikan kebahagiaan. Berilah dia semangat untuk memuji Allah. Jadi nasihat yang paling baik orang sakit adalah memberikan dakwah. Kita tanya, ini selama sakit solat bagaimana? Kita pernah tanya solat bagaimana? Padahal kita tahu dia tidak mau melakukan solat. Kita pancing dengan pertanyaan, sebenarnya baru kemarin solatnya di mana? Dia jawab, saya tidak solat. Dan kita ucapkan, jangan ucapkan sesuatu yang mengerikan di hadapannya. Jangan katakan, itu kata kerja, tolaka, tidak juga. Jangan katakan itu, nasihatilah baik-baik. Ya. Oh tidak boleh, orang sakit pun tetap wajib solat. Begini dan begini, kita pancinglah. Yang tujuan kita adalah membuat dia solat. Itu sebaik-baiknya nasihat kepada orang sakit. Kadang-kadang kita tidak pernah menanyakan itu karena kita sendiri pun kadang-kadang tidak solat. Yang kunjungi orang sakit tidak solat. Dia tanya ke orang sakit, ini solatnya bagaimana? Orang sakit jawab, bukan yang menungkah, bukan lagi bayar. Ya Allah, Allah SWT sebaik-baiknya nasihat kepada orang sakit adalah mengingat Allah SWT. Sambil kita busuk-busuk kepala yang kita katakan, ingatlah Allah. Pujilah Allah. Allah lah yang bisa menyembuhkan. Lihatlah Nabi Ayyub, sakitnya puluhan tahun, tapi dia bisa sembuh karena izin Allah. Kamu sakit baru berapa hari? Baru 3 hari. Tunggulah seperti Nabi Ayyub puluhan tahun. Itu juga menyakitkan orang sakit juga. Jangan senasihat itu. Artinya, pujilah Allah. Allah akan sembuhkan penyakitmu. Jawab maka Allah SWT. Kemudian dibolehkan melakukan tauriyah. Imam Nawawi menyebutnya tauriyah. Tauriyah itu apa? Memutar balik bahasa agar tidak menyakitkan orang sakit. Kalau orang sakit bertanya kepada kita, saya sebenarnya bagaimana kata dokter? Sakit apa? Karena ada dokter yang kadang-kadang bukan bermaksud menyembunyikan penyakit, tapi menjaga perasaan orang yang sakit. Itu disebut tauriyah. Kalau kita ditanya, kita sudah tahu vonis dokter ini tidak mungkin lagi. Tapi ditanya oleh orang sakit,
bagaimana keadaan saya sebenarnya? Maka jangan berterus terang, jangan katakan, kata dokter, insya-Allah 3 hari lagi Iran akan lewat. Mana dia Iran? 3 hari lagi cuma Allah beri waktu. Ya, Pak tidak sampai 3 hari lagi. Sedetik kemudian dia sudah pingsan-pingsan. Dibolehkan bertauriah. Tauriah itu memutar-putar bahasa. Kita katakan santai saja. Allah berikan nyawa, Allah yang campur, terserah Allah. Jangan fikirkan itu yang penting. Padahal yang dia tanya lain, yang kita jawab sudah berputar-putar, yang kita tidak ingin jawab ke pertanyaan dia, itu dibolehkan. Berbohong dengan gaya itu dibolehkan. Pada sebenarnya bukan berbohong. Kita melakukan tauriah. Ya. Maka jawab kepada Allah, jangan terus terang kepada orang sakit yang kadang-kadang dia kalau mendapatkan jawaban kita, dia akan mendapatkan uang. Tidak perlu berterus terang. Dan kemudian jangan buat orang sakit terkejut-kejut dengan berita kita. Jangan keceplosan sampai kita mengatakan tetangga saya dulu ada sakit model begini, 2 hari meninggal. Jangan ceritakan itu. Biarkan dia merasa nyaman, biarkan dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu jemaah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia gembira dengan kedatangan kita, lalu dia tahan kita, jangan pulang dulu. Maka dibolehkan berlama-lama. Dibolehkan. Walaupun ada banyak orang sakit, sebenarnya tidak boleh berlama-lama. Karena orang sakit itu perlu istirahat. Tetapi di saat dia gembira, dia katakan, saya merasa sembuh dengan kedatanganmu. Ya, jangan pulang dulu. Dibolehkan kita berlama-lama dengan orang sakit tersebut. Yang intinya, membahagiakan seorang mukmin adalah pahala terbesar yang pernah kita dapatkan. Rasulullah SAW mengatakan, kalau saya tidak salah hadis dari Ibnu Abbas, seseorang yang keluar menuju ke satu tempat untuk melepaskan kesulitan kaum muslimin yang lain, dia mendapatkan pahala bahkan lebih besar daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan kalah pahalanya yang keluar dari rumahnya dengan niat melepaskan kesulitan kaum muslimin yang lain, termasuklah kesulitan hati, termasuklah kesusahan hati. Begitu hebatnya Allah memberikan pahala itu kepada kita. Maka jawab kepada Allah, berharaplah surga Allah dengan kedatangan kita ke tempat-tempat saudara kita yang sakit. Mudah-mudahan Allah pelihara silaturahim kita, Allah pelihara persatuan kita, Allah pelihara kita sampai menuju ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi